Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang masih menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran. Sebentar lagi mau lebaran. Bagi teman-teman pemirsa channel kami yang saat ini sedang mudik, hati-hati di perjalanan. Bagi yang macet, tetap bersabar, tetap konsumsi air putihnya nanti kalau sudah ini ya sudah buka puasa gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah di kampung, selamat bertemu dengan keluarga di kampung, semangat, selamat berbagi cerita ya, berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara di kampung. Teman-teman, pada video kali ini saya mau sedikit sharing mengenai bagaimana sih membuat usaha peternakan kambing domba itu bisa jalan sendiri. Bisa jalan sendiri. Jadi bisa bisa autopilot gitu ya. Bisa artinya tanpa teman-teman tunggui pun bisnisnya bisa jalan gitu. Nah, ini memang tidak mudah ya, memang tidak mudah, dan sebenarnya memang setahu saya ini jadi impian semua peternak. Jadi mereka punya peternakan tapi usahanya bisa jalan sendiri. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapannya? Nah, saya coba kumpas ya teman-teman, saya coba kupas pelan-pelan ya. Nah, usaha ternak kambing domba ini baik itu pengemuan, baik itu breeding atau pengembangbiakan, baik itu trading, baik itu milking ataupun itu fancy itu untuk seni dan wisata gitu. Nah, ini memang butuh persiapan yang utama itu adalah ilmu. Kalau ilmu soal peternakannya itu sudah dikuasai, kemudian tahap berikutnya yang disiapkan itu adalah pakan. Pakan ini nanti disesuaikan masing-masing ya. Disesuaikan masing-masing artinya bagi teman-teman yang mau breeding itu nanti lebih banyak ke pakan hijauannya. Artinya teman-teman harus nanam pakan hijauan banyak. Bagi teman-teman yang mau pengemuan durasi pendek, teman-teman bisa menggunakan pakan-pakan kering yang sifatnya memang bisa segera memacu pertumbuhan bobot. Nah, bagi teman-teman yang mau pengemuan jangka panjang karena memang tidak dikejar target gitu, teman-teman bisa kombinasi antara hijauan dengan pakan tambahan, pakan keringnya. Bagi teman-teman yang main milking atau susu, tentu saja pakannya ini yang top semua, baik hijauannya maupun pakan tambahannya kualitasnya harus top. Nah, pakannya memang harus disiapkan. Nah, nyiapin pakan ini misalnya yang hijauan ya teman-teman harus kalau yang nggak punya lahan seperti saya sewa lahan. Kalau yang sudah punya lahan ya silahkan ditanami, silahkan divariasi antara rumput dan ramban-rambannya. Bagi teman-teman yang main di pakan kering, silahkan gali lebih jauh soal jaringan-jaringan pakan keringnya. Pastikan untuk suplainya tidak terganggu, baik itu kondisi apapun, musim penghujan, musim kemarau, mau Idul Kurban dan sebagainya. Pastikan link-link yang teman-teman miliki, supplier-suppliernya ini tetap konsisten bisa suplai pakan keringnya. Nah, bagi teman-teman yang main di kambing perah juga sama. Artinya pakan ini memegang peran penting sekali untuk perjalanan usaha ternak kambing dombanya ya. Nah, dari pakan ini kalau sudah nanti siapkan kandangnya. Kandangnya disesuaikan dengan peruntukannya. Kalau kandang breeding ya disetting breeding, kandang penggemukan bakalan ya disetting untuk penggemukan bakalan kambing maupun domba, wadah pakannya disetting segala macam. Penggemukan betina untuk potong juga disetting. Nah ya, penggemukan pejantan tanduk ini juga harus disetting. Semua ada ilmunya, Nah, kalau kandangnya sudah,
Terus kemudian ternaknya ya, ternaknya disesuaikan dengan peruntukannya. Tujuan teman-teman mau bisnisnya ke arah mana. Misalnya teman-teman mau produksi cempe, domba dengan harapannya tanduknya besar-besar, teman-teman bisa pakai domba Garut. Misalnya teman-teman mau memproduksi cempe domba dengan badan-badan yang besar, bisa pakai merino, bisa pakai texel atau dombos, bisa juga pakai dorper, bisa juga pakai awasi gitu. Nah sama, misalnya teman-teman fokusnya mau main PE kontes gitu. Nah teman-teman harus seleksi benar ini terah-terahnya. Oh pejantannya dari terah ini, betinanya dikawinkan dengan ini segala macam. Nah itu benar-benar harus jelimet, harus detail. Nah kalau sudah, teman-teman berikutnya yang tidak kalah penting adalah nyiapin SDM-nya. SDM-nya inilah nanti yang akan menjalankan usahanya. Jadi supaya usahanya bisa berjalan dengan baik, teman-teman harus menciptakan SDM unggul. Artinya dia mampu menghandle semua pekerjaan yang ada di kandang, baik soal pakan, soal kesehatan ternaknya, soal produksinya segala macam. Ini harus benar-benar dilatih. Memang tidak mudah teman-teman, tidak mudah menciptakan SDM yang berkualitas ya. Memang butuh waktu. Nah momen inilah teman-teman yang benar-benar harus sangat-sangat care, sangat-sangat peduli. Biasanya 1-2 tahun pertama posisi pembentukan karakter SDM-nya. Nah, menciptakan SDM yang bertanggung jawab, SDM yang kreatif, SDM yang tanpa diperintah pun tahu harus ngerjain apa, SDM yang bahkan mampu mencari gaji sendiri. Ya, ini agak unik ya. Misalnya kalau kayak di sini saya kasih wewenang ke Alex untuk cari gaji sendiri untuk kru. Nah, jadi Alex nanti nerima orderan, baik orderan bibit, orderan bibit pakan, orderan kambing domba segala macam, bahkan orderan kandang segala macam. Ini nanti dia kumpulin seminggu, Mas. Gajiannya sudah cukup. Oh ya, oke. Mas, gajiannya belum cukup, saya tinggal carikan aja tambahannya gitu. Nah, ketika SDM-nya sudah mampu untuk melakukan itu, artinya teman-teman tinggal mantau. Tinggal memberikan target-target berikutnya, dan teman-teman tinggal berkreasi untuk menciptakan peluang-peluang baru yang masih ada hubungannya dengan kambing dan domba. Misalnya teman-teman produksi susu ini, nah teman-teman nanti tinggal memperluas jaringan penjualannya, teman-teman tinggal mengemas bagaimana beriklan susu kambingnya gitu, supaya nanti pemasarannya tambah baik. Teman-teman menjalin hubungan sana hubungan sini. Nah itulah salah satu fungsi kenapa kok usaha ternak kambing dombanya harus bisa berjalan sendiri, karena ownernya punya pekerjaan banyak, punya pekerjaan yang luar biasa, termasuk pengembangan misalnya, ada teman dari kantor ini minta dibuatin farm. Nah teman-teman akhirnya punya waktu untuk nggarap orderannya teman kantor. Ternyata ada permintaan dari dinas untuk pengadaan kambing domba. Nah teman-teman bisa fokus di situ. Ternyata ini ada kunjungan dari kelompok ternak, teman-teman bisa fokus di pelayanan untuk kunjungan dari kelompok ternaknya gitu. Ini ada permintaan untuk kurun waktu 6 bulan ke depan, cempe-cempe dengan spek seperti ini. Nah, teman-teman bisa lebih fokus bagaimana nanti ngatur siklus kawinnya segala macam ya, proses breeding di kandangnya supaya berjalan dengan baik gitu. Nah, usaha yang berjalan sendiri ini memang tidak mudah ya teman-teman, tapi bisa kok, bisa. Saya sudah sekitar 2 tahun 3 tahun inilah bisa sampai tahap itu. Artinya saya tanpa ke kandang pun
usaha tetap bisa berjalan. Bahkan tamu-tamu pun sekarang sudah tidak nyari saya, tapi nyarinya ya nyari orang-orang kandang. Toh sama kok ilmunya. Nah gitu, teman-teman, tamu-tamu saya yang mau lihat lahan pakan pun bisa ditemani sama Alex. Teman-teman yang tamu-tamu yang mau sekedar sharing segala macam, kalau ada saya ya saya temui, kalau nggak ada saya ya nanti bisa ketemu orang-orang kandang. Nah ini semua wajib nanti menjadi target setiap peternak ya, setiap peternak. Jangan, menurut saya ya, jangan pada posisi wah kalau nggak aku yang ngerjain ya nggak bisa, kalau aku nggak ngerjain, aku nggak mantep, nggak marem segala macem. Wah, kalau nggak aku yang turun langsung, maka nggak akan beres pekerjaannya. Nah, yang seperti ini biasanya perkembangan usahanya pun tidak akan cepat banget ya, karena semua tergantung pemilik usahanya. Artinya ketika si pemilik usahanya itu sedang berhalangan untuk fokus di kandang, maka dia usahanya akan sedikit goyang. Nah, penting banget teman-teman nanti bagaimana menciptakan sebuah sistem peternakan kambing maupun domba yang bisa berjalan sendiri, supaya bisa ditinggal kemana-mana. Maka pakannya harus disiapkan. Supaya ternaknya nyaman, maka kandangnya dibikin senyaman mungkin. Anginnya semilir, tidak ada bau aroma amonia, kambing dombanya bisa hidup dengan nyaman, makannya pun enak, segala macam, beranaknya pun enak, cempe-cempenya pun tumbuh dengan baik gitu. Nah, teman-teman bisa eksekusi kok ya. Banyak hal yang harus dilakukan memang, dari harus bikin tabungan pakan, harus selalu nambah lahan, harus selalu nambah jaringan pakan, harus selalu nambah jaringan penjualan. Karena owner ini nanti yang memang mengatur arahnya mau kemana gitu. Nah, ini memang harus segera dieksekusi ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman merasa wah, atau ending-endingnya ada istilah kata one man show lah, janganlah. Karena berat. Ketika teman-teman masuk angin, maka nggak ada yang ngarit loh. Nah, tapi kalau di kandang ini sudah ada sediaan pakan fermentasi, pakan silase, pakan complete feed, bahkan pakan kering. Nah, maka teman-teman berhalangan pun orang-orang lain bisa ngurusi. Ketika teman-teman mau keluar kota untuk acara keluarga, liburan, atau ada yang nikah segala macam, atau pekerjaan kantor pun, ternak kambing dombanya pun berjalan dengan baik. Nah, harus ada diskusi antara teman-teman dengan yang bantu. Bagi yang saat ini belum punya asisten, harus segera cari. Nah, kalau punya asisten, maka teman-teman bisa dengan cepat mengembangkan usahanya. Butuh berapa ekor sih untuk dapat untuk layak ngambil satu asisten gitu yang bantuin? Ya antara 20 sampai 50 ekor lah. Tapi akadnya jangan hanya ngurusi ternak ya, tapi ngurusi aset. Asetnya ya berupa lahan pakan, berupa tanaman-tanaman yang ditanam di lahan, berupa mungkin kolam ikan. Nah, termasuk kandang dan ternaknya itu yang utama. Nah, ini harus ada diskusi, evaluasi dari pekerjaan. Wah, gimana? Nah, kalau bisa berjalan seperti ini pun nanti yang ngurusi kandang pun enak loh. Oh, karena dia akan punya sistem. Waduh, saya sudah merasa tidak nyaman karena stok pakan saya ini hanya tinggal untuk 5 hari ke depan. Stok pakan yang pakan simpan, akhirnya dia ngatur atau laporan, Mas, pakannya tinggal untuk 5 hari ya, gimana ini? Oh ya udah, yuk manggil orang harian untuk bantu ngarit, terus bikin pakan silase. Nah gitu. Wah Mas, saya udah kerepotan ini Mas ngurusi cempenya ada 50 ekor. Di satu sisi saya harus merah segala macam. Akhirnya datengin
orang baru untuk ngurusi hal-hal yang dasar-dasar, misalnya bersih-bersih kandang, ngasih pakan, nah seperti itu. Nah, autopilot ini memang jadi impian. Nah, teman-teman, saya ngajak teman-teman semua peternak kambing domba supaya usahanya bisa jalan sendiri. Supaya usahanya bisa jalan sendiri, pemiliknya bisa action hal yang lain yang masih ada hubungannya dengan kambing dan domba. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih teman-teman, sukses selalu untuk kita semua.